semakin menarik perbincangan kita tentang resesi. Tadi di segmen 1 kita berbicara tentang pemahaman resesi yang tentunya harus dipahami oleh masyarakat. Kedua, dari kedua pembicara kita tadi mendapatkan penjelasan cukup rinci dan lengkap tentang bagaimana respon pemerintah. Ternyata sangat positif ya. Jadi kita harus berada pada posisi yang optimis. Tapi tentunya nanti di segmen 3 ini kita akan bincang bagaimana pemerintah atau kita semua memitigasi resesi ini. Nah, untuk memitigasi ini Bu, tentunya kan ini sebuah pekerjaan yang tidak mudah. Betul. Ibu bisa menjelaskan kepada pemirsa bagaimana kita memitigasi resesi ini. Baik. Karena resesi yang sekarang terjadi atau hampir terjadi ini diakibatkan oleh suatu jenis penyakit ya Pak ya, boleh kita katakan demikian. Maka mitigasi yang pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah mitigasi untuk mencegah bahwa penyakit ini tidak akan berkembang lebih jauh di masyarakat di Indonesia. Artinya pemerintah harus sekali lagi dengan tegas ya sering-sering mengingatkan kepada masyarakat, anggota masyarakat beserta seluruh keluarganya hal-hal yang menjadi langkah-langkah untuk mencegah agar COVID-19 ini tidak jadi menetap di Indonesia, Pak. Betul ya. Setuju, Bu. Setuju. Terus yang kedua, mitigasi kedua yang segera harus dilakukan oleh pemerintah itu adalah segera mengaktifkan kembali sekolah-sekolah mulai dari SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi dengan langkah-langkah pencegahan yang sudah ditanamkan pada langkah yang pertama tadi, Pak. Ya. Begitu ya. Karena ini antara ini lucu Pak. Ini mau kita mulai lagi apa tidak ini mengenai pendidikan Ya. ini. Tapi kalau kedepannya Indonesia mengharapkan bahwa kita akan melesat lagi maju, maka kita akan amat membutuhkan anak-anak muda yang sedang dalam proses pendidikan Ya. ini. Mereka harus sukses ya. Supaya tidak kehilangan momentum, Bu ya. Betul, jadi mereka harus kembali ke dunia pendidikan, dididik sampai tuntas dan kemudian nanti berpartisipasi dalam perekonomian kita. Betul. Nah, yang ketiga adalah mitigasi yang terkait dengan kegiatan-kegiatan bisnis, begitu ya. Nah, kegiatan bisnis ini tentunya harus dimulai lagi. Harus dimulai lagi karena bagaimanapun juga kita mengharapkan bahwa bisnis di Indonesia ini kelak akan menyerap tenaga kerja ya. Dan juga kelak akan memultiply efek perekonomian kita, begitu. Ya, baik. Itu tadi dari Ibu. Bapak kayak mitigasi yang dalam apa Bapak pikirkan untuk masyarakat ya, pemerintah, kita harus mitigasi. Oke. Saya kira mitigasinya kalau menurut saya ada dua, Pak. Ya. Karena persoalannya ada dua, maka mitigasinya melalui dua persoalan yang menyebabkan hampir resesinya perekonomian Indonesia. Satu, dari sisi kesehatan. Ya. Harus benar-benar protektif kita. Ya. Jadi seperti misalnya yang dilakukan oleh, tadi juga sempat cerita kepada Bapak, oleh beberapa negara, mereka ketat tuh. Thailand seperti misalnya itu sudah keluar, New Zealand sudah selesai. Kemudian beberapa negara yang kita pikir nggak akan selesai, ternyata selesai. Jadi Indonesia pun bisa selesai. Soal kesehatan ini, nomor satu tadi, yang perlu dilakukan apa? Kita bisa belajar dari Switzerland, ya, seperti yang tadi saya sebutkan. Masuk mall, harus pakai masker. Nggak pakai masker, tolak. Jadi ada aparat keamanan di pintu-pintu gerbang itu. Masuk bus, harus pakai masker. Nggak pakai masker, tolak. Masuk ke pasar, pasar tradisional maupun pasar modern, tolak kalau tidak pakai masker. Harus tegas, harus ada polisi di situ atau tenaga keamanan yang tegas. Itu harus, Pak. Wajib. Dan bahkan sekarang COVID itu nyerangnya sampai ke mata itu. Penelitian terakhir dari Michigan University di Department of Medicine itu pakai mata. Jadi mestinya kemudian ada face shield kalau di tempat-tempat yang bisa menularkan, terutama Keramaian ya. pasar ya. Ya. Kemudian juga pesantren misalnya. Kemudian sekolah-sekolah. Oleh karena itu harus pakai masker. Nah, pemerintah sepertinya perlu bantuan ini. Gugus COVID nasional perlu bantuan. Oleh karena itu, maka komunitas-komunitas di masyarakat ini harus gencar membantu pemerintah. Kami di Gerakan Pakai Masker yang diketuai oleh Pak Sigit Pramono, kemudian dibentuk oleh beberapa tokoh, ada Pak Agus Marto, kemudian Ragusmus, dan seterusnya, itu berusaha untuk membudayakan pakai masker di seluruh Indonesia. Di pesantren, kemudian di sekolah-sekolah, kalau sekolahnya sudah
misalnya Ya. akan mulai gitu Kembali. misalnya. Kembali tatap muka ya, Ya, yang banyak kerumunannya. kerumunan ya. Termasuk juga di pasar-pasar tradisional, itu kan banyak yang tidak mau. Nah, ini ketegasan itu perlu, Pak. Jadi masuk pasar tradisional harus pakai masker, tidak maka polisinya bisa membawa itu dan dikenai sanksi seperti yang sudah disampaikan oleh Artinya ini Presiden. kan harus jadi gerakan nasional, Pak. Iya Betul. benar. Gerakan Namanya nasional ya. gerakan pakai masker, Gerakan GPM. nasional pakai masker. Iya, gerakan nasional pakai masker. Pakai masker. Itu harus wajib. Ini ini bottom up ya, Iya, bottom up dari komunitas nih. komunitas ya. Dan Presiden kemarin juga sudah Iya, iya, iya. menyarankan, Aha. bukan menyarankan lagi, mewajibkan Aha. dan ada sanksinya itu, Pak. Ya. Itu yang pertama. Dari sisi kesehatan, untuk menanggulangi penularan, maka harus protektif. Kalau tidak pakai masker, kita sekarang sudah cek ya bahwa swab kita negatif, Ya. Bapak juga, maka tidak pakai masker. Nah, itu tidak ada penularan kalau swabnya negatif. Tapi kalau kita tidak tahu, kemudian kita bertemu dengan OTG, maka itu 100%. Ya. Kalau kurang dari 1 meter. Ya. Kalau yang satunya pakai masker, katakanlah misalnya yang tidak kena COVID pakai masker, yang kena COVID penderitanya tidak pakai masker, maka 70% tingkat Ya. penularannya. Betul, Kalau betul. dua-duanya pakai masker, Hah? ya, yang kena COVID maupun yang sehat pakai masker, maka turun itu. Tingkat penularannya hanya 2%. Tapi Itu kalau kan mereka protokol, pakai Pak, ya? masker, keduanya pakai masker, Ya. tapi jaraknya 2 meter, Aha. maka 0%. 0%. Penularannya 0%. Kira-kira kita ada 2 meter nih, 1 meter Oh, setengah? udah 2 meter Ya, nih. 2 meter. Dan Ibu sudah swab tentunya? Sudah. Saya sudah, Pak. Bapak juga ya? Sudah. Saya sudah negatif. Ini juga kru semua swab, jadi kita pada posisi aman. Tapi itu mitigasi itu luar biasa, Pak. Yang satunya lagi Ibu dengan mitigasi Ibu. ekonomi, Pak. Nah, ini mitigasi ekonomi. Kalau yang tadi kesehatan, satunya lagi adalah ekonomi. Bagaimana ekonomi berkembang, tetap produktif, tetapi kemudian kita masih work from home. Nah, ada caranya. Nah, caranya seperti yang kemudian disampaikan oleh banyak pihak yang betul-betul brilian menangkap peluang itu. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan digitalisasi. Kita tidak pernah tahu sebelumnya bahwa digitalisasi di Indonesia itu luar biasa meningkat setelah COVID. Ya. Orang bisa jualan, orang bisa saling bertransaksi, dan orang terpaksa akhirnya membuat barang dagangannya itu kemudian online. Yang kita buat di Jogja itu namanya Sonjo, Pak. Sonjo itu apa? Sonjo. Sonjo itu silaturahmi. Oke. Itu teman-teman di Jogja yang diinisiasi oleh Pak Rimawan dari Departemen Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, itu merasa bahwa kemudian diajak kita memikirkan demand dan supply ketika COVID ini terputus. Demand-nya ada, supply-nya ada, tapi tidak tersambung. Ya. Nah, kira-kira begitu. Nah, bagaimana sih caranya supaya kemudian demander dan supplier ini bertemu dalam sebuah pasar yang tercipta atau yang sengaja kita ciptakan, yang kemudian bisa menghubungkan antara demander dan supplier. Pada waktu itu kita bikinnya akhir Maret, kemudian 1 bulan berikutnya kita sudah bisa menyediakan APD. Artinya kan ini terobosan-terobosan, Pak. Terobosan dari Di saat masyarakat. kita berada pada posisi terjepit, Ya. ide itu biasanya berkembang, Pak ya. Betul, Pak. Nah, kira-kira ini situasinya, Bu ya. Ya, itu dengan akal digitalisasi, kita mulai Pak. keluar. Bagaimana caranya? Caranya mudah. Caranya adalah dengan WA Group. Aha, ya. Bisa dibayangkan nggak? WA Group mengatasi persoalan market value. Dalam ilmu ekonomi, market value itu sumber dari masalah Ya. perekonomian bisa menimbulkan resesi. Bapak menjadi anggota WA Group, saya menjadi anggota WA Group, bukan tim menjadi anggota WA Group dengan kapasitas yang berbeda-beda. Satunya misalnya dia mampu membuat APD rumahan, ya. satunya rumah sakit yang membutuhkan APD yang cepat. Kalau enggak, maka dokternya kena COVID. Ya. Nah, kalau kena COVID, maka dokternya meninggal, pasiennya nggak ada yang ngurusin. Aha. Nah, Jogja sudah membuat itu Maret tuh. Dan masalahnya itu selesai, soal APD itu April. Ketika Jawa Timur, Mei, Juni, Juli masih punya masalah itu. Jadi, kita menghubungkan antara demander APD, yaitu rumah sakit, dokter, tenaga medis, kemudian petugas rumah sakit yang membutuhkan APD. Ini shortcut nih, Pak ya. Iya. Shortcut Dengan dalam konteks orang-orang yang ekonomi ya. sesungguhnya dia tidak punya kemampuan Iya, untuk membuat APD, tapi karena dipaksa, terpaksa iya. ada kebutuhan, muncul nih kebutuhannya. Betul, Kemudian kreativitas mereka muncul. kreativitasnya muncul dan kemudian di situ ada fakultas kedokteran yang Ya. kemudian diberi kapasitas untuk menguji apakah APD-nya berkualitas atau enggak. Nah, artinya kan kalau kita coba tarik benang merah, Pak. Kreativitas ini kan tidak selalu pada posisi orang yang punya modal. Yang biasa-biasa tadi kalau kreativitasnya bagus,
dan ada pihak lain yang mau berkolaborasi, kira-kira gitu Pak ya. Ya. Ini akan menjadi sumber ekonomi ya Bu. Betul. Yang tadi Sepakat. middle to Betul. lower itu bisa terbantu dengan hal seperti Betul. itu. Karena saya juga teringat 98 Pak, yang bisa hidup, Ya. yang bisa bertahan itu middle to lower ternyata. Ya. Dia dipaksa untuk itu dan dia bisa berjualan dimanapun. Ya. Kalau dengan bahasa kerennya tuh sekarang UMKM kira-kira gitu Ya. Bu ya. Ya, ya. Ini ternyata bisa. Nah tadi mitigasi bidang ekonomi dengan hal seperti itu, ini kan bisa mendrive kembali Pak ya. Ya, Baik, betul. lanjut Pak. Silakan. Termasuk juga pada akhirnya universitas-universitas itu membuat tetap KKN, tapi KKN online, Pak. Nah itu bagaimana caranya? Nah itu sangat bermanfaat itu sesungguhnya. Banyak komentar yang pada awalnya kurang oke itu, tapi pada akhirnya setelah mahasiswa betul-betul melakukan KKN online, itu ternyata manfaatnya luar biasa. Mereka bisa membuat misalnya SOP penanganan COVID di desa misalnya. Nah kemudian disiarkan dengan Zoom misalnya di balai desa, kemudian masyarakat desa berkumpul, kemudian diberitahu kira-kira bagaimana penyuluhan supaya kamu tidak tertular. Tapi ini satu kan dengan yang lain. catatan Pak, apabila jaringan itu internet sampai ke Iya. desa. Kalau tidak bagaimana Pak? Kalau tidak itu ada caranya, Pak. Aha. Nah, Caranya ini caranya adalah gimana nih? terobosannya adalah dengan radio. Oke. Jadi memang satu arah, tetapi kemudian bisa dengan misalnya SMS. Ya. SMS masih bisa terjangkau seluruh Indonesia, tapi WA barangkali enggak ya. Tapi kalau itu, kemudian orang mendapatkan informasi itu dari radio. Radio satu arah itu sampai ke pelosok bahkan yang jauh. Yang kedua misalnya, Sorry Pak, bagi yang radio satu arah tuh frekuensinya di mana? FMK, AMK? yang bisa terjangkau oleh Terjangkau masyarakat yang saja ya. terpencil tadi misalnya. Ya, Kalau yang yang terpencil. terluar barangkali AM ya. Kalau yang masih dalam jangkauan itu meskipun satu arah, Ya. mereka tetap bisa mendengarkan penyuluhan yang dilakukan oleh para penyuluh yang kemudian secara sengaja, katakanlah misalnya oleh GPM diberikan pengetahuan mengenai bagaimana cara memakai masker yang bagus, kemudian kualitas masker yang dibuat oleh rumahan itu kira-kira yang seperti apa yang bisa memproteksi mereka sendiri, sehingga penularan itu bisa dicegah kira-kira. gitu. Oke. Termasuk juga yang digital ekonomi yang kemudian masyarakat desa bisa dibantu bagi yang masih terjangkau koneksi internetnya, memproduksi barang yang kemudian bisa diekspos ke Facebook, kemudian ke Instagram, yang kemudian masyarakat desa itu ketika berjualan tidak hanya melulu di desanya, tetapi di luar desa dan bahkan di luar kota. Dan mereka bisa diajari yang automatic posting. Jadi setiap berapa periode sekali ada kemudian muncul posting secara otomatis. Nah, mahasiswa kan pinter yang kayak gitu. Itu bisa ngajarin pemuda-pemuda Karang Taruna Desa yang kemudian mereka bisa membuat Facebook dan tidak perlu manual mengupload karena setiap periode tertentu itu produknya mereka bisa automatically posted. Ini gitu kan misalnya. gini Pak, persoalan di kita ini kalau jaringan internet oke, tadi kan barang itu harus sampai kepada konsumen. Ya. Ada aspek distribusi Bu, Ya. Dan logistiknya seperti apa? Ya. Kira-kira ke depan ini akan membuat atau membangun sebuah model baru logistik dan distribusi atau tidak nih Pak? Ke depan atau Ibu? Mungkin saya bisa cerita Ya. sedikit pengalaman teman saya. Teman saya adalah seorang advisor untuk suatu LSM Aha. di kota Jogja. Ya. Nah kebetulan dia ini mengayomi para penjajah jamu Pak. Ibu-ibu yang berjualan jamu Gendong. dengan sepeda. Oh, sepeda, dengan ya. sepeda atau dengan gendong, Gendong, ya. ya. Jadi pada saat COVID ini dia ajari para ibu-ibu ini bagaimana cara bisa tetap jualan tapi menghindari diri dari terpapar COVID. Jadi diajar cuci tangan, diajar pakai masker. Permulaan itu maskernya dia kirim semua dari Jakarta Pak. Oke. Diajari, tapi kemudian diajari bagaimana para ibu-ibu penjual jamu itu dapat setiap hari ketemu dan kemudian share informasi. Share informasi ya, apa yang terjadi hari ini dan seterusnya begitu ya. Nah ini yang kemudian saya lihat seperti kata Pak Edi ternyata ini kita bicara nih Jogja nih, nyambung nih kota Bu. Jogja betul. Apakah Nyambung. Ibu menemukan di kota-kota lain ide kreativitas seperti itu yang kita bisa angkat ke tingkat nasional ini sebagai sebuah contoh baik? Oke Pak, kebetulan saya mengamati daerah Jakarta Utara ya. Nah ini ada satu perbedaan yang amat jomplang Pak. Ya antara kota Jogja seperti yang saya mendapatkan laporan dari teman itu dengan kota Jakarta. Kota Jakarta itu mungkin contoh yang paling ekstrim Pak. Jakarta Utara apalagi ekstrim daripada yang ekstrim begitu ya. Ekstrim dalam konteks apa Bu? Dalam konteks saya melihat bahwa di antara masyarakatnya tidak ada keterkaitan. Oke. Tidak ada keterkaitan dan Ya. tidak ada semangat kekeluargaan. Secara emosional itu mereka Tidak. lepas Bu ya? Mereka lepas dan mereka itu
pada waktu puncak dari COVID ini, ketika saya melakukan penyelidikan, saya riset keliling itu ya? aja pengen lihat ya, mereka tidak peduli Pak, mereka tidak pakai masker, tidak pakai pencuci tangan ya, tetap berjualan sebagaimana biasanya begitu. Barangkali contoh masyarakat yang itu yang mungkin yang dikatakan oleh Pak Jokowi harus diadakan pengaturan yang lebih tegas. Begitu. Ya. Ini di Jakarta ya Bu ya? Di Jakarta. Kalau kota-kota lain ada temuan Ibu barangkali? Kota lain Pak, Aha. ini namanya Indonesia Pak. Saya melihat bahwa untuk Indonesia ini ya amat bergantung kepada sehomogen apa atau seheterogen apa masyarakatnya. Begitu. Saya mengambil contoh untuk di Kota Bandung. Ya. Ya, di Kota Bandung itu karena masyarakatnya relatif lebih homogen ketimbang di Jakarta, seperti di Yogyakarta. Nah itu lebih mudah untuk diatur oleh program-program yang dikembangkan oleh para pemimpin di Oke, daerahnya. bagus. Ini karena Ibu tadi menyinggung Bandung Bu, Ya. ada rekan saya di Bandung, itu Perempuan Bandung Bersatu namanya Bu. Iya, Nah mereka sekarang itu sudah bergerak terus ya, membina para ibu-ibu di RT masing-masing ya, untuk menanam hidroponik. betul. Dengan tadi Pak, melalui jaringan internet, Ya. diajarkan. Ya. Nah, sekarang mereka panen Bu, 3 bulan kemarin. Oh, bagus. Sudah mulai panen. Kemudian mereka akhirnya membangun, membuat semacam market. Market. Ya, market kecil-kecilan. Tapi ini ekonomi bergulir Pak. Betul. Nah mungkin contoh-contoh seperti ini Pak. Ya. Ibu dan Bapak nih punya kewajiban sebagai ahli ekonomi, pakar ekonomi, membangunkan potensi-potensi ini Pak. Saya kira ini akan menjadi Setuju. sangat baik. Setuju. Ya. Nah yang terakhir dari kami, kira-kira menurut Ibu atau Bapak lah ya, yang paling tepat dalam konteks ini, dalam waktu yang sangat dekat, pemerintah harus melakukan apa? Ibu dulu kali. Bu. Pemerintah harus cepat melakukan nomor satu Pak ya, pembenahan dulu Pak. Pembenahan atas data yang mereka, sekarang data yang ada di tangan pemerintah itu data seperti apa, begitu ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden itu bagaimana caranya harus bisa turun sampai ke sasarannya, gitu ya. Dengan cara yang terorganisir, teradministrasi dengan rapi dan juga terkoordinasi dengan baik, begitu. Ini yang menurut saya ya, ini yang sekarang menjadi prioritas dan menjadi sakit kepalanya kita ini 3 hal ini Pak. Itu Bu ya, baik. Oke, terima kasih Bapak. Saya kira pandangan saya mungkin agak lain dengan ekonomi yang lain. Ini persoalan paradigmatik. Jadi persoalan besar yang kemudian ditunjukkan oleh Tuhan sedemikian rupa sehingga ekonomi Indonesia ini harus berubah nih. Arah perekonomian Indonesia harus betul-betul berubah. Fenomenanya, paradigmanya Pak ya. Paradigmanya. Jadi kita harus kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Jadi COVID ini membuka seluruhnya. Oke. COVID ini membuka borok-borok perekonomian Indonesia, terutama adalah ketidaksetaraan antara mereka yang kaya dengan mereka yang miskin. Yang miskin tambah miskin karena nggak punya pekerjaan. Yang kaya masih survive, tidak membantu. Ya. Ya. Namanya social capital. Ya. Social capital di Indonesia memang terbagi-bagi. Di daerah Jogja misalnya, social capitalnya tinggi, Jakarta Utara tidak. Nah ini saatnya pemerintah untuk membangun social capital dengan berbagai macam instrumen yang mereka miliki. Nah, instrumennya adalah policy response. Kembali kepada bagaimana menumbuhkan iklim yang lebih partisipatif, yang lebih inklusif, yang kemudian sosial kapitalnya antara masyarakat yang satu dengan yang lain berkembang gitu ya. Ini saatnya. Oke. Pada saat krisis semakin dalam, maka pemerintah punya peluang yang luar biasa besar sebenarnya. untuk membangun sosial capital. Oke. Nah, Baik. dengan gotong royong dan dengan sharing burden tadi, mestinya ekonomi Indonesia lebih cepat pulih. Oke, ini yang kita harapkan. Jadi Baik. jangan hanya Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan yang sharing pening kepala, burden, gitu ya. tetapi pengusaha yang kaya, masyarakat, komunitas ini harus bersama-sama. Ini peluang sesungguhnya bagi pemerintah, bagi leader untuk membangun perekonomiannya meloncat sesungguhnya. Pada saat kita turun dan turunnya sampai dalam, mestinya meloncatnya, melentingnya juga luar biasa. Ini kesempatan. Terima kasih. Ya. Pemirsa, ternyata perbincangan resesi ini bisa menyentuh apapun. Tadi di pertama kita memahami betul apa arti sebuah resesi ya. Kita luruskan resesi di pemahaman resesi ini kan banyak sekali di masyarakat yang simpang siur.
Kemudian apa sih respon? Ternyata pemerintah sudah luar biasa memberikan respon atau merespon setiap kejadian apapun yang berkaitan dengan resesi yang disebabkan oleh dampak tadi oleh Pak Edi sebutkan bahwa dampaknya pandemik, bukan oleh ekonomi semata. Ya, jadi pemerintah sudah demikian luar biasa bahwa respon yang harus diadakan. Kemudian ketiga, dalam konteks ini pemerintah juga melakukan mitigasi. Tadi kita sudah dengarkan berbagai mitigasi, hanya persoalannya adalah ketika memitigasi, adakah pemikiran untuk berkolaborasi satu sama lain, sehingga ini masuk pada arah yang benar. Jadi kesimpulan kami dalam diskusi hari ini, bahwa masyarakat tidak perlu khawatir dengan isu resesi. Kita menempatkan isu ini pada posisi optimis. Ya Bu ya, Betul. Bapak gitu ya. Bukan pada posisi pesimis. Namun demikian tetap harus mengantisipasi perkembangan-perkembangan lanjutannya, dan itulah yang diharapkan semua stakeholder nasional, pemerintah, pengusaha, masyarakat harus berada pada satu jalur yang sama. Kita lakukan ini bersama, insya Allah mudah-mudahan ke depan ekonomi Indonesia tidak akan berada pada posisi resesi. Kita akan optimis. Demikian bincang-bincang kami di Mata Milenial Televisi. Pada hari ini kita berbicara tentang resesi. Saya kira semuanya sudah dipahami. Terima kasih kepada dua narasumber kami, Pak Edi, Ibu. Terima kasih atas kehadirannya dan penjelasannya yang cukup clear kepada pemirsa. Barangkali ada pesan kepada pemirsa pendek saja. Tetap semangat, selamat sore. Iya Bapak. Pakai masker dimanapun, dalam keadaan apapun, kecuali kalau di rumah, kemudian di rumah dengan teman yang, dengan keluarga yang memang kita percaya. Tetapi kalau ada tamu, selalu pakai masker. Cuci tangan, jaga jarak. Kalau bisa pas keluar, pakai face shield. Mengapa? Karena pakai masker itu melindungi kamu dan melindungi aku. Anda Oke. tidak pakai masker, Gus Pus bilang Anda menghancurkan keluarga Anda. Dan Jadi selalu menghancurkan pakai bangsa masker. kita. Ya. Terima kasih. Kita dukung Gerakan Nasional Bermasker.